Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen Bu Cifet selagi dosen pembimbing kami, dan selamat siang juga buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Julian Danila, dan teman saya Elsa Rosanti, Fadli Fatul Ihsan, dan Zaim Muprawi. Di sini kami akan menjelaskan tentang integrasi berdasarkan ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi, kami mengambil contoh kasus yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi merupakan suatu ancaman yang dapat mempengaruhi pemikiran atau pandangan masyarakat terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila ancaman ini dibiarkan, maka akan menghambat terwujudnya integrasi nasional. Salah satu contoh ancaman integrasi nasional di bidang ideologi adalah munculnya Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Latar belakang, GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang memiliki tujuan untuk memisahkan Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konflik tersebut dipicu oleh adanya perbedaan keinginan, ancaman pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, sehingga para aktivis GAM ingin memisahkan diri dari NKRI. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Perbedaan pendapat tentang hukum Islam. 2. Ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh. 3. Dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahap, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelumnya, pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM, Hasan Ditiro bersama beberapa pengikutnya, melayangkan perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. Sejak saat itu, konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM terus berlangsung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Elsa. Kepada Elsa, saya persilahkan. Baik, awal mula konflik. Konflik dimulai ketika salah atau dua bahkan kedua belah pihak memulai untuk melakukan sebuah tekanan dengan sebuah kekuatan. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai akar sejarah yang panjang. Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintahan pusat. Salah atau dua bahkan kedua belah pihak memulai untuk melakukan sebuah tekanan dengan sebuah kekuatan. Konflik yang terjadi di Aceh mempunyai akar sejarah yang panjang. Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan rakyat Aceh. Dari segi historis, akar permasalahan konflik Aceh mengarah pada kekecewaan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia dalam hal kesenjangan persamaan, keadilan, penegak hukum maupun kepemimpinan nasional. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Tadi materi yang disampaikan oleh Elsa, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Zaim. Pada Zaim, saya persilahkan. Selanjutnya, dampaknya. Adapun beberapa akibat yang ditimbulkan dari adanya ancaman dari bidang ideologi sebagai berikut. 1. Lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Hal tersebut mengakibatkan perilaku masyarakat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika moral bangsa ketika sikap serta perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tertanam pada Pancasila. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Pada Fadli saya persilahkan. Selanjutnya yaitu upaya. Adanya berbagai ancaman dalam bidang ideologi dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi yaitu satu, memahami lebih dalam tentang arti Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menumpas berbagai gerakan separatis dengan tegas. Dan terakhir, sosialisasi wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan terhadap ideologi bangsa. Selain penguatan Pancasila, konsep Bhinneka Tunggal Ika juga perlu dikuatkan agar persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia tetap terjaga. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi kami pada hari ini. Kami mengucapkan kalau jika ada kesalahan pengucapan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.